Di dunia politik tuh, kadang-kadang kita lihat ada manuver yang aneh banget sampai-sampai susah dipercaya. Nah, inilah kisah aktivis Egy Sujana yang dalam waktu super singkat berubah dari memuji orang yang menolongnya jadi seolah-olah menyerangnya. Yuk kita coba bedah paradoks ini. Oke, di satu sisi, kita punya pernyataan ini. Setelah kasusnya diampuni oleh Presiden Jokowi, kasus yang bisa bikin dia dipenjara loh, Egy Sujana langsung muji-muji setinggi langit. Dia bilang akhlak Pak Jokowi itu paling mulia. Sampai sini, kedengarannya kayak ucapan terima kasih yang tulus banget kan? Tapi tunggu dulu. Nggak lama kemudian, nadanya langsung berubah 180 derajat. Orang yang sama loh, yang barusan diselamatin. Tiba-tiba pakai kata perintahkan ke mantan presiden yang kasih dia pengampunan. Dari pujian, langsung jadi perintah. Dalam sekejap. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Gimana ceritanya orang yang baru aja dapat belas kasihan hukum, malah langsung kayak nyerang balik orang yang nolongin dia? Ini bukan sekedar ganti pikiran biasa ya, ini kontradiksi yang aneh banget dan butuh penjelasan. Jadi, pertanyaan besarnya ya ini, apa sih yang bikin sikapnya berubah drastis begini? Ini strategi politik, kepanikan, atau jangan-jangan cuma pencitraan? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng faktanya buat mengungkap misteri ini. Oke, biar kita ngerti kenapa dia begitu setelah dapat pengampunan, kita harus mundur dikit nih. Lihat kondisi Egy Sujana sebelumnya. Posisinya tuh lagi nggak bagus sama sekali. Dia benar-benar ada di ujung tanduk hukum, menghadapi konsekuensi yang serius banget. Kita perlu tahu dulu, tuduhan buat dia itu serius banget. Dia ini kan salah satu tokoh kunci dalam narasi disinformasi soal ijazah palsu Jokowi. Dan ancaman hukumannya aja sampai 12 tahun penjara loh. Ini bukan main-main kan? Situasi kayak gini jelas bisa bikin siapapun putus asa. Dan ya, mungkin karena putus asa, dia ngebangun sebuah narasi yang dramatis banget. Egy Sujana muncul di depan publik, kelihatan lemah, pakai kursi roda, terus ngaku kena kanker stadium 4. Ini kan citra orang yang lagi minta belas kasihan ya, bukan citra seorang pejuang yang vokal dan garang. Nah, momen kuncinya itu pas pertemuan Egy sama Jokowi di Solo. Tapi, lucunya, soal pertemuan ini aja ada dua versi cerita yang beda banget. Siapa yang ngajak ketemu duluan, itu jadi titik perdebatan utamanya. Coba deh lihat, dua versi ini kan beda banget. Di satu sisi, Egy ngakunya diundang, seolah-olah posisinya tuh setara gitu sama presiden. Tapi di sisi lain, ada sumber yang ceritanya beda total. Katanya dia yang mati-matian nyari jalan buat ketemu lewat perantara. Dan kalau kita lihat lini masanya, kayaknya versi kedua ini lebih masuk akal deh. Ini bukan undangan dadakan. Prosesnya itu dimulai tanggal 17 Desember pas seorang perantara, Pak Darmizal, jenguk dia. Terus, Egy proaktif banget nih, nyamperin lagi ke kantornya Pak Darmizal tanggal 5 Januari, yang akhirnya bikin pertemuan di Solo itu kejadian. Polanya jadi kelihatan jelas kan, inisiatifnya datang dari Egy. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Habis pertemuan itu, kasus hukumnya langsung dihentikan. Keluar tuh SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Artinya, Egy Sujana bebas. Logikanya kan, ini harusnya jadi akhir cerita yang happy ending buat dia ya. Tapi ternyata, ini malah jadi awal dari babak baru yang paling bikin bingung. Jadi, kenapa dong Egy malah kayak berbalik nyerang? Well, menurut analisis dari sumber, ini semua soal citra. Ini adalah sebuah upaya rebranding yang disengaja buat ngubah cara publik ngelihat dia. Coba deh lihat aja transformasinya. Dari yang tadinya kelihatan sakit parah di kursi roda, tiba-tiba kelihatan sehat, bisa nyetir mobil, dan ngomongnya jadi agresif lagi. Perubahannya drastis banget kan? Ini jelas bukan kebetulan. Ini kayak sebuah pertunjukan yang direncanakan. Nah, poin kuncinya itu ya, motivasi di balik drama ini. Ini bukan soal Jokowi, ini soal Egy sendiri. Kata sumbernya, dia tuh perlu buktiin ke komunitasnya kalau dia itu nggak melempem, nggak tunduk gitu aja. Jadi serangan verbal itu ya caranya dia buat ngembaliin lagi citra singanya yang dulu. Dan analisis ini ternyata ada dasarnya juga kalau kita lihat rekam jejaknya. Sumber ini nyebutin insiden di masa lalu sama Presiden SBY, di mana setelah awalnya garang, ujung-ujungnya dia datang nangis-nangis minta maaf biar lolos dari jerat hukum. Pola kayak gini nunjukin kalau citra garang itu mungkin cuma topeng aja, bukan karakter aslinya. Oh iya, penting buat diingat nih, Egy itu nggak sendirian di kasus ini. Ada orang-orang lain juga yang jadi tersangka, tapi nasib mereka beda banget. Kasusnya jadi kayak punya dua jalur yang terpisah. Lihat deh bedanya, jauh banget. Egy Sujana yang kelihatan menyerah dan minta ampun, kasusnya di-stop, pakai SP3. Nah, klaster kedua yang isinya ada Roy Suryo, Rismon, sama Tifa yang terus ngelawan, kasus mereka lanjut terus ke pengadilan. Ini menunjukkan adanya perlakuan yang beda berdasarkan sikap mereka. Terus kenapa dibedain?
Menurut sumber, alasannya karena klaster 2 ini dianggap motor penggerak disinformasinya. Mereka ini nggak nunjukin penyesalan sama sekali dan terus-terusan konfrontatif. Makanya proses hukumnya jalan terus tanpa ampun. Oke, jadi setelah semua drama ini kesimpulannya apa dong? Omongan Egy yang nyerang-nyerang itu ancaman politik beneran? Atau jangan-jangan cuma teater politik aja? Mari kita lihat analisis akhirnya. Kalau dari sudut pandang sumbernya sih, ini semua cuma noise aja, cuma kebisingan. Katanya Jokowi itu seorang maestro politik yang udah biasa banget ngadepin manuver-manuver kayak gini. Jadi apa yang dilakuin Egy ini dianggap nggak ada pengaruhnya lah ke panggung politik yang lebih besar. Nah, ini nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini. Di dunia politik, apa yang kita lihat di depan itu seringkali cuma pertunjukan aja, yang sengaja dirancang buat penonton tertentu. Tugas kita ya mencoba melihat ke belakang panggung, buat ngerti apa sih realita dan motivasi sebenarnya. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih luas. Kasus Egy Sujana ini kan cuma satu contoh kecil yang menarik ya, tapi pola kayak gini tuh terjadi di mana-mana. Jadi, lain kali kalau Anda lihat ada drama politik, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi di balik layar?